Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari kelas PSTIB Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang physical layer atau sesuai dengan instruksi dari tugas UTS-nya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi di sini pada instruksi ujian praktik pakai tracer diminta untuk membuat video dokumentasi terkait pengerjaan paket tracer connect the physical layer. Baik, jadi di sini langsung saja. Ya, dia loading sebentar. Jadi, ketika kita membuka file physical connect the physical layer tadi, di sini akan ditampilkan seperti paket tracer activity, kemudian ada Cisco paket tracernya, dan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melengkapi user profile terlebih dahulu. Di sini kita isi dengan nama kita, selanjutnya email, ya. Di sini sudah ada serangkaian paket tracer activity yang akan kita coba satu persatu. Jadi pada paket tracer connect the physical layer ini ada 4 part, di mana tiap-tiap part memiliki instruksi khusus. Di sini part 1 yaitu mengidentifikasi physical characteristic of internet working device. Kemudian part 2 select correct modules for connectivitas. Kemudian part 3 mengkoneksikan device. Yang part 4 cek konektivitas. Jadi di sini latar belakangnya ada pada aktivitas ini kita akan mengeksplor different option available on internet working devices. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connecting multiple devices. Finally, we'll add the correct module and connect the device. Oke. Di sini juga ada catatan di mana tiap scoring for this activity is a combination. Jadi penilaian pada aktivitas ini berdasarkan kombinasi paket tracer automated score dan jawaban kita. At the end of this activity and consult. Oke. Langsung saja kita masuk ke part 1, yaitu mengidentifikasi physical characteristic of internet working. Jadi di sini ada step satunya mengidentifikasi the management port of a Cisco router. Berdasarkan instruksi di sini kita diminta untuk klik the is router, the physical tab should be active. Oke, is router. The physical tab should be active. Oke, zoom in and expand the window to see the router. Oke, seperti ini. Selanjutnya which management ports are available. Di sini untuk management port itu ada port aux dan console port. Oke, yang C, which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there? Oke, jadi di sini itu ada 2 WAN interface dan 2 GB Ethernet. 2 GB internet. Oke, selanjutnya kita diminta untuk klik the CLI tab, press the enter key to access the user mode prompt. Oke, jadi seperti ini, use CLI, kita enter saja, kemudian kita pastekan saja instruksinya, dan enter lagi. Oke, jadi di sini ada how many physical interface are listed. Jadi physical interface yang ada di sini itu berjumlah 4. Jadi ini.
seperti yang sudah ditampilkan di sini. Baik, untuk yang instruksi E, yaitu enter the following command. Enter the following command, show interface Gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita paste lagi. Jadi untuk bandwidth ini kita bisa lihat di sebelah sini. Ya, jadi bandwidth-nya adalah 1 juta kilobyte. Yang selanjutnya kita diminta untuk menggunakan seperti ini. Show. Nah, untuk yang interface serial 0/0/0 itu default bandwidth-nya adalah 1544 kilobyte. Oke, di sini ada catatan juga bahwa bandwidth on serial interface is used by routing process to determine the best path to a destination. Baik, untuk step 1 kita sudah step 1 sudah. Sekarang step 2 part 1 yaitu mengidentifikasi modul expansion slot. Jadi how many expansions slots are available to add additional modules to the east router. Jadi expansion slotnya itu ada 1, yaitu ini, dan selanjutnya kita diminta untuk klik switch to and how many expansion slots are available. Jadi expansion slot yang tersedia sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 slot. Sekarang kita masuk ke part 2, select correct module for connectivitas. Kita memilih modul yang benar untuk konektivitas. Step 1, determine which modules provide the required connectivity. Jadi yang A di sini klik is. Oke. And then click physical tab. Sudah. On the left the module label, you see the available option to expand the capabilities of the router. Baik. Click each module, a picture and a description display seperti ini. Jadi ada deskripsi dan ada fotonya juga. You need to connect PCs 1, 2, and 3 to the east router, but you don't have the necessary funds to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 PCs to the east router? Oke. Jadi kita itu diminta untuk mengkoneksikan is ini ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Dan kita nggak bisa menyambungkannya karena kurang. Jadi di sini kita diminta untuk memilih modul yang dapat kita gunakan untuk koneksikan 3 PC tersebut ke east router. Jadi di sini kita bisa menggunakan HWIC 4ESW. Oke. Jadi sebelum kita sambungkan kita perlu mematikan tombol on off terlebih dahulu. Nah, seperti ini. You need to connect. Jadi yang ini sudah terjawab, yaitu modul HWIC 4ESW. Kemudian how many hosts can you connect to the router using this module? Jadi ada berapa host yang dapat terhubung dengan router menggunakan modul ini? Jadi jawabannya ada 4-nya. Sesuai ini. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita diminta untuk klik switch 2. Klik switch 2. Which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Oke. Jadi di sini kita bisa menggunakan PT switch NM1FGE. Seperti ini. Nah, kita letakkan sini. Oke. Seperti biasa kita perlu off terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita on lagi. Nah, which module can you insert to provide a gigabit optical connection switch 3? Yaitu jawabannya PT switch NM1FGE. Oke, sekarang kita masuk ke step 2. Klik is. Oke. Is and attempt to insert the appropriate module from step 1. Modules are added by clicking the module and dragging it to the
Oke, ini kita on terlebih dahulu. To the empty slot. Oke, ini kita biarkan saja. Ini ada instruksi untuk klik the power switch to power up. Ini kita udah power up tadi ya. Using the same procedure, insert the module that you identified in step 1B into the empty slot farthest to the right. Oke, ini biarkan saja. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menggunakan switch to use the show IP interface brief command. Ini kita copy saja di sini. Oke, seperti ini. To identify the slot in which the module was placed. Oke, start. Oke, into which slot with it inserted. Oke, jadi ini kita slot mana yang masukannya, yaitu gigabit Ethernet 5/1. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini semua sudah terjawab untuk part 1 dan part 2. Untuk part 3 yaitu connect devices. Jadi di sini kita diminta, this may be the first activity you have done. Oke, jadi di sini ada instruksi kita untuk mulai merancang rangkaiannya. Jadi menyeleksi, memilih kabel yang sesuai, klik the first device and select the specified interface. Kita mengklik device yang pertamanya dulu, kemudian klik the second device and select the specified interface. Seperti ini. If you have correctly connected the device, you will see your score increase. Oke, nanti kita bisa lihat skor di check result. Selanjutnya, ya seperti ini. Jadi ini layar kita bagi saja supaya lebih mudah. Seperti ini sudah ada tabel yang menampilkan hubungan antara device yang satu dengan device yang lain serta dilengkapi dengan kabel tipe dan interface-nya masing-masing. Jadi kita diminta untuk menghubungkan device is dengan menggunakan kabel tipe straight through. Ya, di sini ada copper straight through dari is. Kita interface-nya gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1 gigabit Ethernet 0/1. Oke, seperti ini. Selanjutnya dengan kabel yang sama kita menghubungkan is gigabit Ethernet 0/1 ke switch 4 gigabit Ethernet 0/1 juga. Oke. Kemudian copper straight through lagi kabelnya kita menghubungkan is fast Ethernet 0/1/0 ke PC1 fast Ethernet 0. Selanjutnya kita menghubungkan fast Ethernet 0/1 copper straight through ini fast Ethernet 0. Selanjutnya masih dengan penggunaan kabel yang sama copper straight through fast Ethernet 0/1/2 ke PC3 fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan switch 1 ke PC 4, 5, dan 6. Kabel yang digunakan di sini masih copper straight through. Jadi switch 1 fast Ethernet 0/1 ke PC 4 fast Ethernet 0. Kemudian ini menggunakan kabel yang sama fast Ethernet 0/2 ke PC5 fast Ethernet 0. Oke. Selanjutnya sama switch 1 lagi fast Ethernet 0/3 ke PC6 fast Ethernet 0. Oke, seperti ini. Untuk switch 4 itu dihubungkan dengan copper crossover. Ya ini dia kabelnya. Dihubungkan dengan switch 3. Dia interface-nya gigabit Ethernet 0/2.
ke switch 3 GB Ethernet 3/1. Oke, seperti ini. Switch 4. Switch 3 sekarang. Switch 3 GB Ethernet 5 GB Ethernet 5/1 ke switch 2 GB Ethernet 5/1. Oke, seperti ini. Switch 4 GB Ethernet 0/2. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan menghubungkan switch 3 dengan menggunakan kabel fiber. Oke, fiber Gigabit Ethernet 5. Maaf, bukan yang switch 3 tapi switch 2 dengan menggunakan copper straight through. Jadi kita menghubungkan switch 2 ini fast Ethernet 0/1 ke PC7. Oke. Fast Ethernet 0. Selanjutnya switch 2 lagi, fast Ethernet 1, fast Ethernet 0. Fast Ethernet 2 ini ke fast Ethernet 0. Oke. Untuk switch 2 ke menggunakan copper straight through ke access point. Di sini menggunakan gigabit Ethernet 3/1 port 0. Oke. Selanjutnya di sini itu kita hubungkan dengan menggunakan serial DCE serial 000 serial DCE West. Oke. Serial 0. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek nilai yang kita miliki melalui check result. Oke, jadi di sini nilai skor yang kita dapat itu adalah 51/51, di mana connect device skor kita sempurna 35 dan physicalnya juga 16, sehingga totalnya jadi 51/51 atau 100. Baik. Sebenarnya untuk tugas merangkainya sudah selesai, namun di sini masih ada part selanjutnya, yaitu cek the konektivitas. Baik. Kita ikuti instruksinya dari step 1 itu cek the interface status on is, klik the is, kita klik. Di sini diminta untuk mengetikkan kode seperti ini. Kita paste saja. Nah, compare the output the following. Ya, jadi kita bandingkan, kalau udah sama berarti udah benar. Nah, ini udah sama ya. Selanjutnya, step 2, connect wireless device, laptop and tablet PC. Baik. Di sini ada klik the laptop and select the config tab. Laptop dan select the config tab. Seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk klik the put a check in the box labeled on. Oke. Ini kita ke wireless 0 dulu. Kemudian ke check on di sini. Klik the desktop tab. Kemudian web browser. Selanjutnya kita diminta untuk enter ini. Kita copy saja. Kita paste, kita go. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka artinya sudah terkoneksi.
Selanjutnya kita diminta untuk klik the tablet PC. Kita melakukan langkah yang sama dengan sebelumnya. Kita check on dengan web browser, kita kopas lagi. Nah, jika sudah tampil seperti ini artinya juga sudah terkonektivitas. Nah, klik the tablet PC. Oke. Sekarang kita bisa mengubah, pada step 3 ini kita diminta untuk mengubah akses metode dari tablet PC. Jadi untuk mengubahnya kita perlu kita uncheck the box on. Selanjutnya klik the 3G 4G cell 1. Nah, kita mengubah ini. Kalau tadi kita menggunakan wireless 0, sekarang kita menggunakan 3G 4G cell 1. Kemudian kita mengulangi langkah yang sama dengan sebelumnya. Kalau dia berjalan, artinya berhasil. Nah, sudah ditampilkan seperti ini, artinya kita berhasil menggunakan interface 3G 4G cell 1. Di sini ada catatan penting, yaitu kita sebaiknya tidak menggunakan wireless 0 interface dan 3G 4G cell 1 interface aktif secara bersamaan. Kalau tadi kan udah kita nonaktifkan dulu nih wireless 0-nya, sehingga kita nggak apa-apa untuk menggunakan 3G 4G cell 1. Sekarang ada step 4, yaitu cek konektivitas of the other PC, konektivitas antar PC. All the PC should have konektivitas, sebaiknya memiliki konektivitas dengan website dan each other satu dengan yang lain. Kita akan mempelajari konektivitas testing in many upcoming labs. Oke. Jadi ini sudah selesai. Seperti ini. Saya stop share terlebih dahulu. Baik. Sekian penjelasan dari saya terkait konektivitas physical layer Cisco paket tracer. Apabila ada kesalahan, itu saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.